اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pemirsa yang berbahagia, kita kembali dalam kajian kitab Hidayatul Azkiya yang dalam kesempatan ini kita memasuki pada bab Adabul Muta'allim, yaitu bab ya bagi orang yang sedang belajar suatu ilmu. Jadi kalau belajar tentang suatu ilmu, ya, ada adab-adabnya, ya, ada tata keramanya, ada etikanya, ya, apa yang perlu kita perhatikan. Wajhi kalamal qaumi ghairu muhtiin, dan hadapkan ya wajih, ya, perhatikan betul atau hadapkan ya kalamal qaumi, perkataan kaum. Nah, yang dimaksud dengan kaum ini adalah kaum ahli sufi, guru-guru sufi ya, guru-guru spiritual ya. Jadi terhadap ya perkataan guru-guru spiritual, ya, kalau sebelumnya kita membahas tentang ulama akhirat, nah, ini yang dikategorikan terhadap ulama-ulama yang dikategorikan sebagai ulama akhirat ini, bagaimana kita ya di dalam belajar kepada mereka, maka wajib kalamal qaumi ghairi muhtiin. Maka hadapkan ya dirimu kepada perkataan ya mereka itu ghairu muhtiin, tanpa apa menyalahkan. Jadi eh, tidak perlu kemudian mencari kesalahan ya, kesalahan atau menyalahkan ya ucapan ya dari para ulama akhirat ya. Wa mualliman ya, dan terhadap guru ya, wakir walasta mujadilah. Nah, terhadap guru ya yang mengajarkan ya, dari para ulama-ulama akhirat yang mengajarkan kepada kita, yang mengajarkan tentang ilmu hikmah, yang mengajarkan ya tentang apa ilmu batin, ilmu yang lebih berkaitan dengan ya, akhlak kita ya di dalam beragama, maka wakir walasta mujadilah, ya. Maka hormatilah, agungkanlah, ya. Jadi kenapa sikap kita ya terhadap seorang guru ya, mungkin kalau di dalam apa tradisi orang Jawa ya terhadap kiai atau terhadap ajengan ya, yang ikhlas gitu ya, termasuk ulama-ulama akhirat yang kemarin kita sebutkan, maka wakir, agungkan ya, hormati, walasta mujadilah, dan janganlah engkau apa berdebat ya. Janganlah berdebat, janganlah didebat ya. Jadi didengarkan kemudian diikuti ya segala apa yang disampaikan berkaitan dengan perintah-perintah agama atau ilmu yang berasal dari para ulama akhirat yang sudah kita jelaskan kemarin ya, ciri-cirinya. Wastafsiril ustada wadruk ma bada, dan terhadap al-ustad. Nah, ini beda ya, mualliman dan al-ustad. Jadi kalau yang mualliman itu adalah guru-guru yang spiritual ya. Tetapi untuk al-ustad, ustad ini adalah apa guru ya yang mengajarkan, maka wastafsiri, dan mintalah keterangan, wadruk ma bada libadihi fahmika min kitabin was'alan. Jadi kalau terhadap ya guru selain ya guru-guru ya yang kategori ya sebagai ulama yang khusus yang punya kedudukan yang khusus ya kepada kita ya guru kita atau murabi yang ikhlas gitu ya, maka ya kita harus ya betul-betul mendengarkan gitu.
tidak berbantah atau menyalahkan, tetapi terhadap al-ustadz, maka mintalah keterangan. Jadi terhadap ya, apa guru mengajarkan tafsir, guru mengajarkan fikih, guru mengajarkan ini, maka kita harus ya meminta keterangan atau penjelasan ya. Wadruk mabada, dan tinggalkan ya mabada libadihi, terhadap sesuatu yang sekilas ya wahmika, dari pemahamanmu. Jadi jangan kemudian biarkan kamu ya memahami secara sekilas saja ya, min kitabin ya, dari kitab yang diajarkan, maka wasala, tanyalah kepada eh, guru itu. Tanyalah kepada ya guru ya yang ya, mengajarkan ilmu pengetahuan. Tapi kalau guru ya yang mengajarkan kita adab, yang mengajarkan kita ya dekat ya dengan Allah Subhanahu wa taala, yang menuntun kita ya kepada kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu seorang syekh atau mursyid ya, maka kita ya, harus ya mengagungkan beliau-beliau ya, dan tidak perlu banyak bertanya dan berdebat. Tetapi kepada guru-guru yang mengajarkan ilmu pengetahuan, maka wastafsiril ustada wadruk ma'bada libadihi fahmika min kitabin was'ala ya. Terhadap guru-guru yang lain, maka ya kalau di pondok ya, mungkin terhadap guru yang ada di kelas ya, berbeda dengan kiai atau pengasuhnya ya, yang dalam di pesantren. Kalau di dalam guru-guru di kelas, ya ustadz-ustadznya yang mengajarkan kitab-kitab, ya, maka kita perlu untuk minta penjelasan, ya, dan meninggalkan ya hanya pemahaman kita sendiri yang sekilas sesaat saja gitu ya. Cukup dengan itu, tapi harus ya bertanya. Ya. Jadi jangan hanya sandarkan kepada pemahaman sekilas kita tentang suatu kitab tanpa kemudian meminta eh, sebuah penjelasan atau keterangan. Qabil kitabaka qabla waqti mutala'ah. Maka bandingkanlah gitu ya. Kitabaka, kitabmu, sebelum waktu mutala'ah, sebelum waktu ya membaca. Ya, jadi sebelum dibacakan ya kitab itu ya oleh seorang guru ya, maka kita perlu membuka-buka terlebih dahulu ya, membandingkan dengan apa bisohihi bin wadihin qad uwila, maka bandingkan dengan ya kesohihannya gitu ya, eh, dari ya, kitab-kitab ya yang lain yang jelas gitu ya, dan jadikan itu sebagai pegangan. Jadi kita bisa kemudian sebelum ya belajar suatu kitab, kemudian dibandingkan dengan kitab-kitab yang lain ya, dari kesohehan ya dari kitab-kitab itu ya kita lihat ya, sehingga dari situ kita bisa ya ketika ditolaah, ketika dibaca ya, didengarkan, mendengar penjelasan dari guru ya, kita bisa meminta penjelasan. Tolik miraron matnahu qabla surur. Tolik miraron matnahu qabla suruhi wa innahu aula wa ahsanu mau'ila. Maka ya, telah Allah, pelajarilah miraron ya, secara berulang-ulang ya, matnahu, matan, qabla suruhi, sebelum mempelajari keterangan. Nah, di dalam kitab itu ya, nah seperti kitab Hidayatul Azkiya ini adalah matan. Ya. Matan itu adalah buku secara ringkas ya, berisi tentang ya, suatu hal yang itu ditulis secara ringkas gitu ya, eh, berisi pada inti-inti dari pokok-pokok dari suatu ilmu, itu disebut dengan matan.
Tapi kalau sarah itu adalah penjelasannya. Oleh karena itu nanti ada juga kitab sarahnya Hidayatul Azkiyah. Kalau ini mungkin hanya 60-70 halaman, nanti sarahnya ada yang ya ulama-ulama yang memberikan sarah penjelasan itu bisa mungkin 200 halaman. Maka di dalam hal adab mempelajari suatu kitab, gitu ya, maka yang diutamakan adalah ya, memahami, mempelajari ya secara berulang-ulang ya, itu adalah matannya dulu ya sebelum mempelajari apa syarah atau penjelasan dari suatu kitab ya. Jadi pelajari dulu matannya. Karena matan itu adalah sebuah inti, sebuah rumusan ya yang disampaikan. Kalau itu sudah paham, nanti kemudian bisa dijabarkan dengan asyuruh ya, qabla syuruh sebelum apa namanya pelajari matan sebelum syarah atau penjelasan. Fa innahu karena sesungguhnya dengan membaca matan itu aula ya lebih utama wa ahsanu dan lebih bagus mau ila ya, apa hasilnya. Jadi di dalam hal ya mempelajari ya suatu kitab ya maka pelajari dulu kitab kuncinya yang itu lebih ringkas. Baru setelah itu belajar penjelasan yang panjang lebar karena nanti ada apa keterangan-keterangan penjelasan ya dari pensarah atau dari apa penulis ya yang memperjelas, memberikan contoh-contoh dan lain sebagainya. Tapi yang utama adalah dimulai dari matannya dulu. Walafah musatrin min mutunin ahsanu. Maka sesungguhnya dengan memahami satu bait saja ya, dari matan-matan ya, itu adalah lebih utama. Nah, Hidayatul Azkiyah ini adalah sebuah matan. Jadi contoh barisnya ya. Fa innahu aula wa ahsanu mau'ila. Itu satu baris saja itu dipahami itu adalah lebih utama ya. Min asri syatrin min syuruhin fakbala ya. Satu syair, satu bait saja ya, memahami matan ya, itu adalah lebih utama daripada ya 10 baris ya, dari kitab sarah ya. Maka ya terimalah itu. Wala fahmu satrin min mutunin ahsanu min asri syatrin min syuruhin fakbala ya. Maka ya memahami satu baris dari matan matan itu ya adalah lebih baik daripada atau lebih utama ya daripada memulai memahami 10 syair. Karena apa? Karena satu baris itu sebenarnya adalah ringkasan yang apabila dijelaskan ya itu bisa berhalaman-halaman. Nah, menyederhanakan sesuatu itu sebenarnya bukan hal yang mudah ya, dalam ilmu ya. Jadi bisa saja 2 halaman tapi cukup disampaikan dalam 2 atau 3 kalimat ya. Itu bukan sesuatu yang gampang gitu ya karena dia harus ya membuat intisarinya. Jadi sesuatu yang mungkin banyak, sesuatu yang rumit disederhanakan. Kan kita kadang cenderung ya bukan menyederhanakan sesuatu tetapi dibuatnya, dijelaskan panjang lebar yang orang ketika membaca tambah pusing ya. Nah, itu kemudian dianggap sebagai karya tulisan yang ilmiah gitu ya. Tapi adalah bagaimana ya suatu permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat baik itu masalah agama atau masalah-masalah yang lain yang itu mungkin masalah itu apabila ditulis bisa dalam berjilid-jilid buku ya, tetapi kemudian kita bisa mengambil intisarinya hanya dalam beberapa baris saja. Jadi menyederhanakan sehingga orang akan ya lebih suka berbicara sederhana ya sedikit tetapi maknanya itu sangat dalam. Dibandingkan kemudian berbicara panjang lebar ya. Tapi begitu diperas ya ternyata hanya 2 atau 3
baris saja intinya. Karena dia mutar-mutar kemana dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu menjadi sederhana di dalam ucapan itu juga tidak mudah, gitu ya. Apalagi ya, ucapan-ucapan yang itu mengandung makna yang dalam dan kemudian langsung kena ya terhadap orang-orang yang kemudian belajar ya dari kita. Nah, kemudian apalagi wabda bi fardil aini summa mal bihi, dan mulailah. Nah, dalam belajar ilmu itu adabnya apa? Kalau di dalam belajar ilmu agama, maka termasuk juga mau belajar. Saya mau belajar, saya menjadi seorang murid, saya akan menjadi seorang santri dan seterusnya ya. Maka dari mana memulai? Maka mulailah terhadap bi fardil aini dengan mengkaji terlebih dahulu ilmu yang sifatnya adalah fardu ain, summa amal bihi, kemudian setelah itu amalkan ilmu itu. Jadi kalau ilmu fardu ain yang dulu dalam bab ketika berkaitan dengan bab yang berkaitan dengan mempelajari ilmu, itu kan eh, ilmu fardu ain itu hanya ada 3. Yang pertama ya adalah ilmu yang berkaitan dengan yusohiful ibadah wa ta'ah, yang bisa membenarkan, memperbaiki ibadah kita yang pertama, kemudian juga bisa mengantarkan kepada ketaatan, yaitu keimanan kita, dan yang ketiga adalah muzakkiyal qalbi, yaitu ilmu yang berkaitan dengan pembersihan hati. Nah, 3 hal itu adalah fardu ain yang harus kita utamakan dulu, ya. Tetapi setelah kita pelajari ada konsekuensinya untuk kemudian segera diamalkan. Jadi kalau mempelajari tentang ibadah tidak cukup sebagai ilmu pengetahuan ya. Saya tahu bahwa dalam Islam ada rukun ya, Islam ya. Ada syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Kemudian sholat itu ada sholat 5 waktu dan sholat qobliyah ba'diyah semua hafal. Tapi ketika ditanya apakah Anda sholat, tidak gitu ya. Saya hanya mengetahui. Nah, maka itu tidak boleh karena ilmu fardu ain harus segera diamalkan. Demikian juga dalam mensucikan ilmu hati ya, mengetahui berkaitan dengan penyakit-penyakit hati dan bagaimana kemudian mengobatinya. Maka ya kita setelah mempelajari itu harus dipraktekkan. Dia tahu bahwa yang dinamakan sikap yang ujub ya, yang sombong, sikap yang dengki, iri dan lain sebagainya itu tidak baik ya. Itu tidak cukup hanya di dalam pengetahuan saja, tetapi setelah itu dia harus meninggalkan ya sikap-sikap perbuatan yang itu disebut sebagai penyakit hati. Nah, maka sumamal bihi, maka amalkan ya, kerjakanlah ya ilmu fardu ain ini. Nah, setelah itu apa? Setelah mempelajari tentang fardu ain, ilmu fardu ain, maka setelah itu adalah sumal kitab ya. Maka setelah itu adalah belajar mengkaji Al-Qur'an. Jadi dimulai dari dulu dari mengetahui yang halal haram dulu, yang dilarang dan diwajibkan, ya. Kemudian bagaimana hati kita menjadi bersih. Nah, baru kemudian berikutnya dimulai dengan mengkaji, belajar Al-Quran. Maka kenapa belajar Al-Quran itu harus diawali dulu dengan belajar adab gitu ya. Karena adab itu lebih utama gitu. Jangan sampai kemudian orang belajar Al-Quran tetapi tidak paham tentang adab. Maka ya adab itu lebih utama ya. Muzakkiyal qalbi, bahwa mensucikan hati itu didahulukan dulu. Baru setelah itu dia belajar tentang Al-Quran. Maka ketika dia belajar Al-Quran, dia sudah siap dengan adab-adabnya yang ada. Jadi tidak mungkin kemudian orang-orang yang baca Al-Quran, orang-orang yang belajar Al-Quran, ahli Al-Quran, kemudian menjadi orang-orang yang sombong, orang-orang yang bangga dengan ilmunya. Tapi itu bisa saja terjadi kalau dia tidak dimulai dengan ilmu yang fardu ain itu. Tidak dimulai salah satunya dengan adab ya. Wasunnatin, kemudian mempelajari ya tentang hadis.
Demikian pula dengan mempelajari hadis, maka tentu juga harus mempelajari Al-Quran dan mempelajari hadis. Dan sampai hanya mempelajari hadis saja gitu ya. Kemudian tidak mengetahui apa yang ada di dalam Al-Quran. Karena antara hadis dan Al-Quran itu selalu berkaitan ya. Bisa saja kemudian ayat-ayat dalam Al-Quran itu dijelaskan di dalam hadis ya. Jadi Al-Quran dan Sunnah itu ya menjadi salah satu sumber dua ya, sumber hukum yang itu kita gunakan. Tapi ingat ya, menjadi seorang ahli hadis maka dia harus belajar tentang adab dulu ya, agar kemudian tidak mudah ya, menyalahkan yang lain, dianggap kemudian bukan orang yang paham tentang hadis ya, tidak menjalankan hadis ya, kemudian menyalahkan dan lain sebagainya. Maka tadi itu harus diawali dengan adab, murattilah ya, dengan betul-betul ya membacanya ya, mempelajarinya ya dengan sebaik-baiknya. Mulai dengan wabda bi fardil ain summa amal bihi, maka mulai dengan fardul ain ya, dan amalkan summal kitabi wa sunnatin murattilah, dan kemudian mempelajari kitab Al-Qur'an, kitab hadis ya, dan bacalah ya, dengan sebaik-baiknya, pelajarilah dengan sebaik-baiknya. Wadbi bi ilmil fikih summa usulihi, dan ikutilah ya, dengan mempelajari ya. Setelah itu apalagi setelah itu yang mau dipelajari kalau mau fokus ya khusus di dalam ya, ilmu agama ya. Kalau seperti itu kalau bisa ya maka diikuti dengan bi ilmil fikih, maka kemudian mulai belajar ilmu fikih. Summa usulihi, kemudian belajar juga usul fikih. Nah, ini kalau memang mau ya, betul-betul menjadi orang yang ahli di dalam hal agama ya, seorang ulama yang betul-betul ahli tentang agama ya. Ya, memang harus betul-betul menguasai itu. Dia belajar ilmu yang fardu ain, kemudian dia belajar ya, menguasai Al-Qur'an dan Sunnah. Setelah itu dia mulai belajar ilmu fikih dan juga belajar usul fikih. Ya, nanti dia bisa disebut sebagai ulama dan bisa memberikan ya penjelasan, pengarahan ya kepada yang lain. Tapi kalau kita kan tidak bisa belajar secara ya sempurna ya sebanyak itu ya, ya sebisanya kemudian kita menyampaikan sehingga bukan mungkin dianggap sebagai ahli agama yang mumpuni. Summal bawaki roi tadrijan bila. Kemudian ya belajar ya ilmu-ilmu sisanya. Ternyata masih ada juga ilmu-ilmu yang lain ya. Roi dan ya, betul-betul ya perhatikan ya tadrijan dan lakukan ya belajar itu ilmu itu ya tadrijan bila ya dengan bertahap ya dan dicoba. Jadi ilmu itu tadrijan dicoba dengan bertahap ya, dilakukan secara bertahap ya. Jadi setelah belajar Al-Quran, belajar Sunnah ya, kemudian belajar fikih, belajar usul fikih, kemudian masih ada ilmu-ilmu yang lain. Di antaranya juga ya, yang penting adalah wa ulumu adabin samaniyatun lughah, dan ilmu-ilmu berkaitan dengan bahasa Arab ya. Ada 8. Nah, memang ulama-ulama dahulu kalau belajar itu komprehensif ya semua ilmu. Tapi sekarang kita kecenderungannya kan spesifik ya. Saya hanya ahli bahasa saja. Tetapi kan dengan ahli bahasa tidak bisa kemudian secara komprehensif dia mengatakan bahwa saya memahami Al-Quran dan hadis ya, hanya dalam aspek bahasa saja. Maka dia harus bekerja sama dengan ahli-ahli yang lain. Tapi kalau ulama-ulama dulu ya tadi ini dia betul-betul ya. Kenapa kemudian seluruh hidupnya digunakan ya, untuk mengkaji itu semua begitu ya, sehingga tidak ada waktu yang nganggur, yang kosong ya, selain kemudian mengkaji karena banyak sekali yang harus dikaji. Kalau sekarang kan
Tadi itu orang ahli bahasa saja atau ahli fikih saja, usul fikih saja ya, atau hanya hadis ya. Ketika berkaitan dengan Quran ya tidak banyak tahu ya. Atau sebaliknya, maka memang perlu ya dikombinasikan. Kalau memang tidak ada satu orang yang bisa ahli semua ya, berarti ya ulama itu menjadi sebuah majelis ya, maka ada majelis ulama ya, kumpulan ya, ulama-ulama yang ahli di berbagai bidang. Kalau dulu mungkin hanya cukup satu ya, orang mufti yang memberikan fatwa karena mereka ahli dalam bidang agama secara menyeluruh. Nah, dalam ilmu bahasa juga dipelajari itu juga banyak ya, ada 8 berkaitan dengan lugha, ilmu bahasanya itu sendiri. Jadi ilmu adab itu ada berkaitan dengan ilmu bahasanya, kemudian ada sorfun wa nahwun wal ma'ani al mufdola. Kemudian ilmu sorof ya berkaitan dengan perubahan-perubahan kata dalam bahasa Arab. Kemudian pelajari nahwu tentang grammarnya ya. Wal ma'ani tentang makna ya, memahami ya, konteks dan lain sebagainya. Al mufdola ya. Maka betul-betul ya eh, apa Anda ya diharapkan bisa mengambil keutamaan dari ilmu-ilmu ini. Wakada dan masuk bagian dari ilmu ma'ani ya, dalam memahami suatu bahasa itu ada yang disebut dengan bayanun ya, ilmu bayan berarti ada tersendiri nih ilmu bayan ya, bagaimana kemudian sebuah bahasa itu ya bisa disampaikan secara baik ya, dipahami ya apa secara utuh begitu ya. Maka tentu perlu sebuah keahlian karena menjelaskan sesuatu itu juga tidak mudah. Ada orang yang dijelaskan malah tambah bingung gitu ya. Tetapi ada juga orang yang memang punya keahlian, begitu dia menyampaikan, menjelaskan ya semua menjadi terang benderang, oh begini ya yang dimaksud ya. Nah, ini kan butuh keahlian sendiri di dalam hal apa mengelola, kemudian di dalam hal menyampaikan ya suatu ungkapan. Itu salah satunya adalah ilmu bayan atau wal badi ya, termasuk ya ilmu badi ya, ilmu yang berkaitan dengan ternyata di dalam berbahasa itu juga ya ada aspek-aspek keindahannya ya, diciptakan jadi semakin jadi indah, kemudian orang mendengarnya enak ya, waqafiyah dan juga ilmu ya syair atau nadom ya. Nah, kitab ini termasuk ditulis dalam bentuk nadom ya. Jadi beberapa bait itu ya, kalau kita lihat ya, beberapa itu akhirannya dengan akhiran a di belakangnya ya. Mau ilah ya, min asri syatrin min suruhin fakbala tummal kitabi fasunnatin murattila. Tetapi isinya adalah pengetahuan dan tuntunan. Tentu perlu keahlian khusus ketika ilmu pengetahuan ya, disampaikan dalam bentuk nadom. Ya, ilmu-ilmu agama fikih juga mulai ahli-ahli ya, ulama-ulama zaman dahulu bisa. Ya. Tapi sekarang bisa enggak ya orang menulis buku ya, mungkin buku tentang ilmu-ilmu umum ya, menulis buku tentang sosiologi ya, tetapi ditulis dalam bentuk syair ya. Bisa nggak dipahami ya? Atau ilmu-ilmu yang lain ya, fisika diajarkan dalam bentuk syair sehingga orang ketika syair itu kan biasanya enak ya dibaca dan atau dalam bentuk lagu dan lain sebagainya sehingga mudah untuk dihafal ya, menyenangkan. Nah, ini adalah berkaitan dengan bahasa ya. Wakada urudun, wakada arudun, dan dalam ya tadi ya ilmu yang berkaitan dengan nazam itu ada ilmu arud ya. Juga ya tadi itu berkaitan dengan bagaimana menyusun secara indah ya
apakah ya, dalam bentuk ya syairnya, urutan-urutannya ya. Fatlubanha mujmila ya. Maka ya, benar-benar carilah ya ilmu itu ya dengan apa betul-betul sungguh-sungguh ya menyibukkan diri ya untuk mempelajarinya. Jadi kalau kemudian orang lihat oh ternyata banyak sekali ya ilmu yang harus dipelajari ya memang perlu keseriusan ya. Jadi ketika seorang ulama ya belajar ilmunya ya mungkin sampai 20, 30 bahkan sudah belajar semuanya 30 tahun. Kalau ulama ya, yang akhirat ya ketika dimintai tentang fatwa, dia tidak cepat-cepat ya memberikan fatwa. Tapi banyak juga orang-orang yang mungkin pada zaman sekarang gitu ya, baru belajar ilmu agamanya 1 minggu training gitu ya, begitu dimintai apa fatwa begitu ya, langsung diberikan fatwa itu. Padahal ya, dia belum ya, mempelajari ya ilmu-ilmu yang perlu waktu yang lama. Jadi itulah maka penting ya keseriusan bagi mereka yang memang fokus di dalam bidang agama ya, dan kemudian nanti bisa menjadi pemandu yang fatwanya bisa diikuti ya, orang bisa belajar dan mendapatkan ya memang dia harus banyak ya belajar dari ilmu-ilmu agama secara umum ya. Jadi jangan kemudian hanya ahli bahasa setelah itu memberikan fatwa ya masalah-masalah agama. Kalau ditanya ya tanyakan kepada ahli ya yang memang bidangnya memberikan fatwa. Wa furu'uha insya'u nasrin wan nidami muhadaratun wal khututu wa ajmila. Maka dari apa namanya salah satu ya cabang-cabang dari ilmu bahasa itu diantara juga berkaitan dengan insya. Insya itu adalah ya ilmu-ilmu berkaitan dengan apa karangan ya menulis ya. Kemudian nasrin ilmu nasar ya berkaitan dengan prosa yang tidak semua itu bisa ditulis dalam bentuk syair ya, yang bentuk sastra tapi juga ada bentuk yang prosanya ya, karangan-karangan bebas. Wan nidom dan juga berkaitan dengan nadom ya, ilmu-ilmu nadom ya. Apakah kalau di Indonesia lagi tren tentang pantun, itu kan juga perlu ya dipelajari ya. Jadi setiap orang kemudian bisa berpantun ya di awal-awal pidato berpantun dulu gitu ya. Nah, itu ya, berkaitan dengan bahasa. Bisa saja kemudian dengan pantun itu yang diselipkan adalah ajaran-ajaran ya, agama, akhlak dan lain sebagainya dan itu disampaikan dalam bentuk bahasa ya. Muhadaratun nah, dan juga mempelajari tentang muhadarah ilmu tentang ceramah. Nah, jadi pelajari dulu tentang fardu ainnya, ilmu fardu ain ya. Kemudian tafsir sunnah, kemudian fikih, usul fikih dan ilmu-ilmu sisanya, ilmu-ilmu agama ya, ilmu-ilmu bahasa yang tadi banyak macamnya karena nanti kan ketika mau ya memahami hadis, memahami tafsir ya, Quran atau memahami perkataan para ulama bisa menjadi jelas ya maknanya. Maka ketika orang mulai belajar ilmu berceramah, dia tahu apa yang akan diceramahkan. Nah, yang menjadi persoalannya kan orang kadang tidak belajar ilmu-ilmu agama yang banyak itu, tetapi kemudian memulainya dengan belajar ceramah. Hanya public speaking-nya saja yang diutamakan. Ya. Akhirnya ceramahnya yang penting menarik, begitu ya, membuat orang senang, tetapi dia sendiri sebenarnya tidak memahami agama. Ya dalam konteks tertentu ya untuk memberikan ya semangat, memberikan contoh hal-hal yang kecil, pembiasaan yang baik itu tidak apa-apa. Tapi kalau kemudian sudah masalah-masalah yang berkaitan dengan agama secara umum menyeluruh ya, ya maka ini akan menjadi persoalan ya. Kalau dia harus ya menjelaskan suatu hukum padahal dia tidak mempelajari, tidak apa memahaminya. Maka banyak kan
orang yang asalnya memang artis, public figure ya, setelah itu jadi penceramah dan banyak yang mengikuti. Apakah kemudian dia ahli agama? Mungkin dia tidak ahli agama, tetapi eh, ceramahnya menarik. Nah, untuk ya sebagai daya tarik agar orang mau belajar tertarik dengan Islam bagus ya. Tapi setelah itu maka dia harus belajar kepada ustadz-ustadz yang lain ya, yang memang ahlinya. Ya. Ada seorang komedian itu ya, setelah tidak lagi menjadi komedian pelawak gitu ya. Ternyata mengambil karir sebagai penceramah, jamaahnya banyak gitu ya. Bisa saja orang lebih tertarik terhadap apa ceramah-ceramahnya yang segar ya, yang banyak candaannya begitu ya. Ya, tapi juga harus ingat jangan sampai kemudian ceramah candaannya itu 90% atau 90% ya ininya hanya 5% atau bahkan 100% dari awal sampai akhir ya membuat orang tertawa terus tapi begitu ditanya apa materi yang disampaikan em, tidak ada gitu. Tapi itu juga kan bisa menjadi sebuah salah satu teknik di dalam berceramah ya. Maka ya eh, orang-orang yang ahli agama maka dia harus belajar berceramah ya. Tapi ya tadi itu belajar agama dulu, setelah itu belajar ceramah. Jangan hanya belajar ceramah, tidak pernah belajar agama. Wal khutut wa ajmila ya. Dan juga ya, ternyata ada ilmu yang berkaitan dengan al khutut ya. Menulis khot. Nah, jadi ada ulama-ulama yang apa namanya ahli ya membuat kaligrafi ya. Itu kan juga ada mazhab-mazhabnya ya, alirannya dari syekh dari ulama siapa terus ya. Kemudian sampai dia pelajari fa'ajmila dan betul-betul ya eh, apa perbaguslah ya kalian ya dengan ya ilmu ilmu ini. La tahtatir biwuku'i ahli zamanina, dan janganlah engkau tergoda ya, untuk jatuh pada ahli zamanina ya, sekelompok ya orang-orang mungkin ya pada zaman ini. Jadi jangan terpesona ya pada orang-orang pada zaman ini dalam hal apa gitu ya. Nah, kalau beliau pada waktu itu menyebutkan bahwa jangan terpesona dengan apa mudah sekali ya terpengaruh ya terhadap orang-orang fi mantikin, orang-orang yang ahli mantik, ya, orang-orang yang ahli logika. Jadi jangan mudah kemudian terpengaruh dengan orang-orang yang ahli logika. Ahli logika saya kira juga diperlukan ya ketika harus menjelaskan apa agama kepada orang yang memang perlu rasional. Tapi jangan sampai kemudian logika itu digunakan untuk menyerang atau melemahkan agama. Tapi kalau digunakan untuk memperkuat agama boleh. Tetapi jangan kemudian bermain-main dengan logika, ya, sehingga setelah itu agama dianggap tidak rasional karena kita sangat dipengaruhi oleh logika. Nah, Syekh Zainuddin kemudian mengingatkan la tahtatir bi wuqui ahli zamanina, ya janganlah terpengaruh jatuh ya pada ya orang-orang ya, yang mungkin ya cukup tenar terkenal ya pada masa ini dalam hal apa mantikin ya dalam hal ilmu mantik sumal kalam tawaggola ya dan kemudian apa ilmu-ilmu filsafat ya yang kamu cenderung mungkin ya ingin masuk ke dalamnya. Nah, ini harus hati-hati. Maka ada ilmu mantik, ya, ilmu logika, kemudian ilmu apa filsafat karena banyak memang menggunakan filsafat ya yang itu menjadi apa mendapatkan pengaruh dari filsafat Yunani ya dan beberapa filsafat yang lain. Tetapi bagaimana kemudian mengembangkan filsafat Islam ya? Bagaimana logika Islam itu diperkuat gitu ya. Jadi orang-orang yang kemudian belajar agama ya ketika harus ya menjelaskan tentang Tuhan, menjelaskan tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala,
Kalau mereka kemudian itu tidak bisa dijelaskan, disampaikan tentang dalil-dalil Al-Quran atau hadis, maka kemudian boleh menggunakan dalil akli ya, yang itu menggunakan logika atau juga mungkin dengan filsafat ya di dalam hal memahami. Dan ingat bahwa yang dinamakan filsafat ini kan juga ya bagaimana bisa merumuskan sesuatu yang susah itu menjadi mudah, bukan menyulitkan sesuatu yang mudah. Kadang kan kecenderungan ya anak-anak yang baru belajar filsafat gitu ya, hal-hal yang mudah dibuat menjadi semakin sulit. Ya. Orang jadi bingung apa memahami. Karena semakin orang bingung dianggapnya ya semakin orang seperti filosof gitu ya. Jadi orang pada ya, nggak ada yang mudeng apa yang dia sampaikan. Nah, maka perlu berhati-hati tentang ilmu mantik, ilmu falsafat, tentu ya mantik, falsafat, filsafat yang digunakan untuk ya me, apa melemahkan ya keimanan kita. Tapi kalau itu kemudian digunakan untuk ya, memperkuat dan juga mempertahankan keimanan kita dihadapkan orang-orang yang memang biasa menggunakan akal ya, maka saya kira ya, itu ya menjadi poin positif ya karena ya, filsafat logikanya itu ya adalah logika yang digunakan untuk memperkuat agama. Ya. Oleh karena itu toli ahi maka pelajarilah saudaraku ihya wazaliyin kanal ya. Maka pelajari ya buku Ihya Ulumuddin karya dari Imam Ghazali ya. Maka ya, kamu dapat ya memperoleh ya ilmunya. Maka sebelum tertarik, terpengaruh ya, atau mengikuti ya gaya-gaya logika dan filsafat, kalau menurut Syekh Zainuddin baiknya baca dulu karya Imam Ghazali yang berjudul Ihya Ulumuddin ya karena itu ada gabungan antara logika dan juga agama ya jadi perlu ya untuk dibaca agar kemudian kita tidak hanya mengikuti dorongan nafsu kita terhadap akal kita dan justru bisa melemahkan ya keyakinan berkaitan dengan keimanan kita ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ilmu itu memang harus digunakan untuk memperkuat keimanan dan keyakinan kita. Maka dengan belajar ilmu yang ada di dalam Ihya Ulumuddin Imam Ghazali, fihi asyifa, maka di dalamnya engkau akan menemukan obat ya. Min kulli da'in a'dola, dari setiap penyakit ya, yang a'dola yang sulit untuk disembuhkan. Karena bisa saja ya orang-orang yang belajar logika, belajar filsafat tidak didasari oleh agama ya, itu menjadi penyakit tertentu yang susah dipahami gitu ya. Dan cenderung ya, bisa merusak diri sendiri atau merusak orang lain. Oleh karena itu ketika belajar logika filsafat ya, maka juga harus dibarengi ya, dengan penguatan tadi itu ya ilmu-ilmu agama. Maka jangan hanya belajar filsafat saja tetapi tidak belajar ilmu agama. Nanti yang terjadi malah filsafat dan logika itu tidak digunakan ya untuk memperkuat agama, tapi justru sebaliknya digunakan untuk melemahkan agama kita. Jadi kalau kemudian ditanya apakah boleh belajar logika, belajar filsafat, tentu boleh. Tapi tujuannya untuk apa ya? Tujuannya adalah untuk memperkuat ya ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari, ilmu agama itu ya, yang sudah dipelajari ya, agar mendapatkan basis ya, logikanya, mendapatkan basis rasionalnya ya, yang kuat, yang justru memperkuat keimanan kita dan ketika kita sampaikan kepada orang lain, yang itu basisnya biasanya lebih kepada pengetahuan, kepada logika, akal dan sebagainya itu bisa nyampe ya, sehingga agama juga tidak disebut sebagai sesuatu yang jauh dari logika atau jauh dari rasional ya. Maka ya ini juga nanti yang bisa membantu memperkuat ya orang selalu berpikir di dalam biasanya istilahnya sekarang dalam kewarasan ya, menjadi
semakin sehat ya di dalam logika dan pikirannya, dan agama akan menjadi penuntunnya untuk mengarahkan. Nah, ini saya kira menjadi penting ya bagi kita yang mempelajari ilmu agama. Nah, pemirsa yang berbahagia, tadi saya sampaikan yang berkaitan ada belum muta'alim yang sebagian besar ini yang berkaitan dengan ilmu-ilmu agama. Bagaimana dengan ilmu-ilmu umum ya? Maka baiknya ketika mempelajari ilmu umum diawali dulu tadi ya dengan fardu ainnya dulu ya, fardu ainnya dulu ya. Baru setelah itu mempelajari ilmu umumnya. Apakah ilmu sosial, eksakta dan lain sebagainya, dia sudah punya basis ya, berkaitan dengan ibadahnya, berkaitan dengan akidahnya, berkaitan dengan akhlaknya. Baru setelah itu dia harus menentukan, saya mau mempelajari ilmu agama secara detail, komprehensif, atau saya akan mengambil ilmu-ilmu umum ya sebagai spesialisasi. Nah, jadi startnya sudah sama dari awal sama. Ya. Kalau semacam itu, maka nanti tidak akan ada pembagian atau dikotomi ya, antara yang dia belajar ilmu umum kemudian dianggap menjadi sekuler ya, yang belajar ilmu agama kemudian dianggap sangat agamis ya. Tapi kalau dari dasarnya tadi itu ya, sudah mengambil fardu ainnya dulu, sudah tahu, baru setelah itu fardu kifayahnya ya. Mempelajari khusus tentang tafsir, mempelajari khusus tentang hadis ya, fikih, usul fikih, kemudian bahasanya, itu akan menjadi ahli agama. Atau kemudian setelah itu ya saya memilih jalur ya, teknologi, ya, sains, ya. Tapi dia punya basis keagamaan. Nah, pemirsa yang berbahagia, dengan demikian maka ya kita tentu di dalam hal ya, ta'lim, muta'alim, belajar dan juga ya mempelajari suatu ilmu pengetahuan, maka perlu ada adabnya ya. Dengan guru yang seperti apa yang kita tidak perlu ya untuk mendebatnya, tidak perlu untuk berdiskusi panjang ya, kecuali mendengar ya dan melaksanakan. Ya. Itu kan berkaitan dengan ya ulama-ulama yang kita hormati, yang kita segani, yang kita agungkan ya, dari ulama-ulama akhirat. Tetapi kalau sudah kemudian masuk ya kepada ya hal-hal ya yang berkaitan dengan guru-guru yang mengajarkan ilmu-ilmu fardu kifayah pada umumnya, nah disitulah kemudian kita perlu minta keterangan, penjelasan, bertanya, dan jangan hanya mengandalkan dari apa pemahaman sesaat kita ya, terhadap suatu buku mungkin, terhadap suatu ilmu, tapi perlu minta elaborasi lebih lanjut, sehingga kita juga tidak disebut sebagai orang yang sangat taklid ya, tidak mau bertanya, tetapi kita tahu bisa menempatkan diri ya terhadap ya orang-orang yang alim itu ya, kapasitasnya ya, kapan ya kita menempatkan diri ya sebagai orang yang memang harus ya tawadhu, menghormati, mengagungkan, kemudian mengikuti tanpa harus bertanya, dan kepada siapa guru ya, mentor yang seperti apa dalam hal ilmu apa ya, kita kemudian perlu bertanya dan meminta penjelasan. Baik, saya kira ini semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semangat untuk selalu belajar, dan dalam belajar itu tentu tidak ada masa batas ya waktunya ya, selama kita masih diberi oleh Allah umur ya, maka disitulah kita terus belajar. Insya Allah pada pertemuan berikutnya nah, kita akan bahas tentang adabul akli. Nah, ternyata di dalam makan itu juga ada adabnya ya, seperti apa nanti akan kita bahas ya pada pertemuan selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. السلامة في أماني شيخنا الله ربي ارحمنا بروحنا يا ربنا مع السلامة